lagi ke channelnya Nova. Nah teman-teman, ini di minggu ini saya bikin langsung 2 video ya di saat waktu yang sama. Jadi masih gunain baju yang sama ya guys ya. Nah di sini teman-teman sharing sedikit lagi masalah Shopee Standard Express. Karena topik ini kayaknya banyak juga yang suka. Kemudian ternyata banyak juga masalah miss di pengiriman Shopee Standard Express teman-teman ya. Nah guys, di sini kita sharing sedikit, mungkin saya kembali lagi ke waktu pertama saya ya, kayak curhatan, gak curhatan sih, curhatan penting lah seperti itu teman-teman ya. Nah kita kembali lagi ke saat pengalaman saya pertama kali nih menggunakan Shopee Standard Express. Jadi saya sebenarnya bikin konten Shopee Standard Express ini karena apa, saya nggak pengen teman-teman di luar sana juga yang menggunakan ekspedisi ini tuh bingung seperti saya awal-awal dulu gitu loh guys. Jadi saya mungkin bikin video Shopee Standard Express ini bukan untuk merugikan pihak manapun, tapi untuk sekedar sharing biar teman-teman di luar sana seperti saya itu bisa terbantu gitu. Karena saya pernah cari-cari info gitu ya di video teman-teman yang lain, kemudian di web-web pencarian gitu, banyak yang nggak nemuin solusi gitu loh, hanya banyak yang komen aja seperti itu ya. Nah guys, sekedar singkat cerita tadi ya, ini pengalaman saya nih, cerita dari awal kita menggunakan. Mungkin teman-teman juga di cerita saya nanti nih mungkin juga akan menemukan mungkin saya juga ngalamin seperti ini, mungkin solusi ini bisa saya pakai nanti ketika saya kesulitan dalam pengiriman Shopee Standard Express teman-teman ya. Oke teman-teman, pertama kali cerita saya yang gunakan Shopee Standard Express nih ya, saat saya lupa ya 88 itu atau 77 birthday sale-nya Shopee gitu ya, udah agak lama sih ya. Saya ini kan pesan barang, ceritanya awalnya nih kan 2 barang dulu ya teman-teman ya, agak berat sih. Jadi kalau kayak saya cek ongkirnya di tempat lain pas saya kirim gitu ya, meskipun saya dapat voucher untuk potongan tetap aja kena gitu loh. Jadi tetap kena. Terus kemudian ada satu toko itu nyaranin untuk pengiriman menggunakan Shopee Standard Express saja karena lebih mudah seperti itu teman-teman ya. Dan di toko dia hanya melayani itu tuh, kayak overload pengiriman seperti itulah. Jadi kan emang si Cepat Halu waktu itu kan juga udah kerja sama Shopee ini, tapi saya nggak tahu gitu loh. Nah dia saranin saya menggunakan itu aja karena barang saya sedikit berat dan emang sih nominalnya nggak mahal-mahal amat, sekitar 200-an ya. Nah saya pesan lah nih teman-teman waktu pas 77-nya birthday sale atau 88, saya agak lupa ya. Nah saya pesan nih 2 barang ini kan, tokonya berbeda, menggunain Shopee Express Standard. Saya awal-awal itu nggak tahu apa sih Shopee Express Standardnya. Saya coba aja pengiriman gitu kan, karena bisa diklik berarti bisa dikirim ke kota kita ya teman-temannya. Nah kemudian udah saya klik nih, saya pikir mungkin pengecekan seperti biasa. Saya tunggu pengemasan mereka sekitar 2-3 hari normal ya. Nah barang saya ini dikirim nih teman-teman. Saya pengiriman satu Jakarta, satunya daerah Bandung, barangnya itu, tokonya itu. Nah dikirimlah ke daerah saya nih kan, ke Jawa Barat nih ceritanya awalnya nih. Saya kan kalau pesan barang tuh, saya tuh orangnya paling males ngecek resi guys. Sebenarnya ya, saya jujur saya paling males ngecek resi. Saya pikir ngecek resi tuh bikin kita pusing aja gitu loh, karena jadi kepikiran barang saya kok belum sampai kayak gitu loh. Saya pinginnya tuh nggak usah cek resi. Saya juga yakin karena saya selalu kirim di Shopee itu barang saya selalu sampai gitu loh. Nggak pernah saya ngalamin barang saya nggak pernah sampai itu, nggak pernah gitu loh, karena saya berpikirnya seperti itu, pikir positif pertamanya ini nih. Nah 2 harinya tuh saya cobalah iseng-iseng, saya pegang handphone, saya cek nih, saya kemarin pakai apa, saya malah lupa loh teman-teman, saya kirim itu pakai apa. Saya kira itu bukan Shopee Standard Express karena kan saya nggak tahu ya, kayak familiar gitu, baru-baru tahu kalau mereka punya armada sendiri buat pengiriman barang. Nah saya cek nih loh, kok saya pakai ini gitu. Oh iya, saya baru sadar gitu kan kalau saya pakai pengiriman ini karena murah ya teman-teman, karena murah catatannya ya. Emang mereka ini paling murah kalau pengiriman barang menggunakan Shopee Standard Express seperti itu ya. Nah dari itu saya cek resi loh, kok nggak bisa ya. Terus saya cek aplikasi awalnya nih, saya cek kok nggak bergerak nih barang saya, tapi posisinya udah dikirim gitu kan, kok nggak bergerak. Saya penasaran, kok keterangannya beda seperti resi-resi sebelumnya, beda dengan JNT, JNE atau misalnya AD Express seperti ya. Resinya tuh agak aneh gitu loh, keterangan bukan aneh sih, agak asing gitu telinga saya gitu kan. Saya coba cari di internet nih, di Google saya cari karena 2 hari biasanya barang saya kadang ada yang juga ada sampai gitu, kalau dari Bandung ya ke rumah saya gitu kan, kok ini belum sampai udah 2 harian gitu kan. Saya cek lah nih resinya, mungkin udah mau sampai di rumah. Iseng-iseng saya cek loh, kok di pencarian Google yang saya cari Shopee Express Standard gitu kan, cek resi, kok nggak ada. Awalnya saya tuh cari ini ya di Google, kok nggak ada sih. Terus saya klik-klik ke bawah, saya scroll gitu, adanya spx.co.id gitu kan. Terus saya cek lah di situ kan, ada yang nyaranin di komen juga, cek di situ, saya klik kan. Nah di situ ada masukin menu ID, terus saya menunya
oh ini pengiriman Shopee, saya pikirnya berarti mereka punya menu sendiri. Nah teman-teman ya, nah abis itu saya masukin lah kode resi saya nih, ada 2 produk saya beli kan. Loh, saya pikir kan kok resinya sama aja sama aplikasi keterangannya pertamanya segitu, kok nggak berubah, udah 2 hari gitu posisi barang. Seharusnya kan kalau saya pakai pengiriman normal ekspedisi lain, nah barang saya ini setidaknya kan udah ada kayak keterangan misalnya drop point di kota Tasik cabang mana kayak gitu, atau enggak udah berapa persen pengiriman saya misalnya udah ada di counter atau apa sih biasa keterangan resi yang lain tuh kayak gitu ya. Nah ini enggak, ini munculnya cuma apa coba 2 hari itu. Barang sudah di hub transit terus saya cek sampai saya cari teman-teman hub transit itu apa sih. Saya kira awalnya itu tuh nama apa kantor mereka gitu kan di sini tuh hub transit udah nyampe sini, saya pikir udah nyampe di kota saya gitu kan. Kemudian saya cek pihak Shopee-nya, saya cek pertama kali nih pihak Shopee, saya tanya di situ teman-teman, saya tanya kak pengiriman Shopee Express Standard tuh apa sih gitu kan, kok saya cek resinya nih nggak ketemu keterangannya itu terus. Awalnya saya cek situ kan, terus mereka jelasin ini pengiriman lihat mereka nanti akan terusin oleh ekspedisi lain. Sampai saya tanya kan, emang pengirimannya ini menggunakan mobil kah? Saya kira tuh mobil, teman-teman mungkin daerahnya kalau lihat ada mobil box gede gitu kan yang lambang, saya pikirnya nih mobil box gede lambang Shopee gitu kan. Nah, saya pikir itu yang ngantar barang saya guys, karena agak berat gitu kan. Saya pikirnya pertamanya di situ, tapi setahu saya pernah lihat misalnya adanya tuh kargo Indah atau apa gitu kan. Ini mah kok saya kan nggak pernah lihat mobil Shopee gitu kan ngantar barang ke daerah gitu, nggak pernah lihat gitu. Nah saya curiganya, loh ini kok kayak nggak jelas nih resi nih, saya pikirnya kayak gitu. Nah dan mereka jelasin, saya tanya nanti pengantarannya menggunakan apa ya kayak gitu kan, menggunakan motor dia bilang, bukan mobil. Nah saya pikir kurirnya mungkin bahkan pakai baju Shopee warna orange ngantar ke rumah saya kayak gitu kan teman-teman ya, kayak di kota-kota Jakarta seperti itu ya. Nah setelah itu saya nunggu 3 hari nih kan, loh kok barang saya nggak sampai. Biasanya kan udah sampai pagi-pagi juga kalau paling lama 3 hari ya. Nah saya cek baca-baca komen kan, kayak saya tulis pengiriman Shopee Express tidak sampai gitu kan. Saya udah mulai panik nih, padahal saya orangnya nggak pernah ngecek resi gitu loh. Tiba-tiba saya cek resi, saya baca di grup ya kayak web gitulah teman-teman, banyak ternyata yang sharing di situ guys. Dibilang aduh barang saya udah seminggu gak sampai, banyak yang kayak gitu, barang saya ini nggak kemana menggunakan itu semua gitu loh. Panik kan saya kan, kok barang saya udah 3 hari nggak sampai. Saya terus itu mulai panik guys, karena saya pikir aduh saya nih siap-siap lah mengajukan pengembalian dana seperti itu ya. Dan saya cek tokonya juga nih, tokonya juga ngeceknya nyari resi yang di aplikasi itu gitu, nggak membantu seperti itu kan awalnya teh. Habis itu udah gitu kan, saya nih nemuin emailnya, nyari-nyari nih kayak teman-teman mungkin baru-baru email Shopee itu apa, saya cari sendiri teman-teman, karena di web juga mereka cuma mengeluh gitu loh, nggak nyari solusi juga. Saya cari emailnya Shopee apa, sampai customer service care-nya mereka di Twitter saya chat gitu ya kan. Ternyata guys saya baru tahu komennya tuh ternyata bermasalah semua dalam pengiriman, teman-teman yang komen di situ. Terus saya baca-baca kan mereka juga tuh. Nah seperti itu juga saya berpikir, sampai saya bilang sama suami saya, aduh ini barang kita nggak akan sampai nih tepat waktu, karena mau dipakai mendesak, beneran mendesak waktu itu guys. Kok nggak sampai udah 3 hari, saya bilang gitu kan, batasnya tuh 2 hari lagi gitu masa garansi saya tuh kan. Saya bilang suami saya, gimana ya kalau barang nggak sampai. Dia kan orangnya kan ya apa ya, dia bilang ya nggak apa-apa lah kalau nggak sampai, bukan rezeki kita, seperti itu jawabannya tuh kayak bikin kita lemes gitu loh. Terus saya bilang gini, aduh kalau barang nggak sampai, namanya ibu-ibu ya guys ya, 200.000 atau 300.000 aja itu tuh apa ya, kalau balik itu kayak aduh kok nggak balik tuh kayak kepikiran gitu loh, meskipun nilainya nggak gede gitu loh, itu kan bisa balik lagi pengembalian, bisa saya beli barang lagi yang sama di toko berbeda. Saya takutnya saat saya pengembalian dana nih, karena posisi barang udah dikirim, nah nanti posisi barang dikirim penjual kan nggak mau rugi juga, karena mereka udah kirim barang ke kita ya. Sebenarnya saya nggak terima nih sampai batas waktu, atau kayak mereka barangnya nggak sampai udah berbulan-bulan ya. Nah berarti kan pengembalian dana kita akan dipersulit guys. Nah saya pikirnya di situ, bilang aduh konyol banget di barang saya nggak bakal datang. Itu pikiran saya pertama kali tuh, mindset saya terhadap Shopee Smart Express ini agak trauma gitu loh. Nah solusinya ada itu saya cari-cari, ada juga yang temen saya mbak siapa saya lupa ya, dia bilang gini di komen itu, saya komen di Twitter, dia balas ya, mbak cuma minta updatean resi si cepatnya, biasa diantar menggunakan si cepat. Nah barulah saya tahu oh itu tuh menggunakan ekspedisi si cepat rupanya. Yang saya berpikir awalnya akan mengantar itu apa namanya, pihak Shopee-nya menggunakan baju orange gitu kan guys, terus barang saya misalnya diantaranya tepat waktu, ternyata enggak. Tuh saya chat lah pihak Shopee minta, ternyata dikasih guys resi terbaru updatean mereka itu dikasih. Saya cek
memang posisi barang saya tuh udah di sini di kota saya gitu loh. Emang belum diantar ternyata. Saya nggak tahu ya kenapa nggak diantar. Kalau setahu saya ekspedisi kayak gitu kan nunggu barang penuh dulu ya ke satu arah alamat kita gitu loh, baru diantar mereka. Biasanya seperti itu kebanyakan. Nah, mungkin gara-gara itu saya pikir, oh kalau saya udah punya resi ini, saya mungkin bisa ambil lah ke kantor terdekatnya si cepat, seperti itu ya guys ya. Awalnya itu seperti itu. Nah, saya baru tahu juga kalau yang ekspedisi mengantar itu bukan ekspedisi Shopee, juga dari pas saya baca-baca komen teman-teman yang lain gitu kan. Udah panik juga kan, karena hampir hari keempat lah barang saya itu tuh udah lama gitu loh, yang toko saya pertama kali gunakan ini nih. Tiba-tiba pagi-pagi saya ujuk-ujuk aja jam 10 gitu, saya nggak di rumah, yang terimanya ibu saya gitu kan. Dia bilang ada paket, padahal guys saya saat cek handphone saya masih resi hari itu tuh nggak berubah, cuman dalam pengantaran kurir gitu kan, tapi nggak jelas kurirnya siapa yang nganter gitu. Kemudian handphone kurirnya juga nggak ada gitu kan. Saya udah pasrah banget lah, itu barang saya nggak bakal sampai seperti itu kan. Rupanya barang saya sampai itu guys, pagi lah jam 10-an sampai barang saya tuh. Udah hampir 4 hari, biasa saya 2 hari juga udah sampai ke rumah gitu loh. Nah, jadi mungkin teman-teman juga di luar sana banyak sekali yang nasibnya kayak saya awal-awal. Jadi mindset kita kalau nggunain ekspedisi pertama kali kalau udah trauma itu agak gimana gitu loh. Cuman saya anehnya teman-teman udah nggunain Shopee ini, udah tahu barang saya lama, saya tuh nggak kapok gitu loh, masih aja menggunakan ini. Kalau misalnya gini, ada barang saya beli berat pernah ya, itu stroller punya anak saya kan, berat itu berapa, 5 kiloan ya. Saya menggunakan yang lain tuh aduh biayanya sampai 100 sampai 200 karena berat barang kan. Saya menggunakan Shopee ini cuma berapa puluh ribu gitu kan. Malamnya ibu-ibu juga tergiur kadang ongkir murah seperti itu ya teman-teman. Mungkin juga kena jong kalau barangnya nggak sampai. Tapi guys, alhamdulillah sampai sekarang saya berapa kali gunain, ya estimasinya memang segitu sih, 3 hari 4 hari ke rumah saja. Kayak kalau kalian gunain SPX ini bisa 2 kali lipat dari ekspedisi lain, normalnya datang barang kalian, jadi kayak 2 kali lipat karena dia menggunakan 2 ekspedisi. Nah, sebenarnya kalau saya pikirannya gini guys, ekspedisi ini pasti kan punya etos kerja yang tinggi juga. Mereka juga pengen maju lah ibaratnya ekspedisi mereka nih. Jadi mungkin ya teman-teman, dari sekian banyak kasus nih ada beberapa teman-teman yang kurang beruntung, barangnya nggak sampai seperti itu. Cuman bukan berarti ekspedisi ini jelek sebenarnya, karena kondisi di lapangan juga kita tidak tahu ya. Saya orangnya mudah berpikir positif sebenarnya hal-hal seperti itu gitu loh, meskipun banyak komen yang bikin kita kadang deg-degan seperti itu ya. Nah, jadi solusi yang kalau kalian barangnya nggak sampai, nanti ada di video saya sebelumnya, itu saya jelasin cara ampuh kayak gitu ya, untuk tahu posisi barang kalian pastinya di mana. Banyak kok teman-teman yang udah komen jelek-jelek tentang mereka juga gitu, di twitternya atau di komennya Shopee, bilang barang gak sampai. Itu ujung-ujungnya mereka bilang, kak ternyata barang saya tuh udah sampai besoknya, kayak gitu ya teman-teman. Jadi maksud saya, lakukan langkah-langkah yang tadi dulu yang di video saya sebelumnya, nanti kalian nonton ya teman-teman, baru kalian bisa komplain dengan misalnya ya gunakanlah bahasa yang sopan dan halus seperti itu ya guys ya. Semoga pengalaman saya ini juga menginspirasi kalian. Semoga ada info yang bisa kalian dapat dari pengalaman saya ini gitu ya teman-teman ya. Tetap berpikir positif dan semoga barang kalian bisa sampai di tempat tujuan. Kalau ngomongin masalah emosi, semua orang pasti emosi dan pengen barangnya cepat sampai. Cuman ekspedisinya saya yakin kok mereka punya etos kerja yang tinggi. Saya yakin ekspedisi ini pengen yang terbaik lah, memberikan pelayanan kepada nasabahnya seperti itu ya guys ya. Oke, sampai berjumpa di video saya selanjutnya teman-teman. Jangan lupa di like, di subscribe, tombol subscribe jangan lupa. Kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu update video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Assalamualaikum.